aku punya satu pertanyaan. Kira-kira Anda termasuk orang yang senang dengan sate? Pasti semua bilang senang sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang pasti senang sate. Saya juga senang sate. Tapi sate yang konvensional dulu udah nggak begitu populer ya. Sate abang-abang tuh, inget nggak? Yang kalau dibakar Anda bisa memilih pakai saus kacang atau pakai saus kecap yang ada rawitnya. Sekarang udah nggak beken lagi. Ada inovasi dengan sate yang bahan dasarnya itu daging, bisa juga ayam. Itu namanya sate taichan. Temen saya di Manado ada doh yang bisnis ini, Feli dan juga Ita. Dan memang 1 jam aja satenya udah habis terjual. Ini bahannya tuh sama, daging ayam dan juga daging sapi. Cuman bumbunya tuh yang berbeda. Bumbunya itu dari cabai rawit, kemudian jeruk nipis sama garam. Apa sih sebenarnya yang membuat orang tuh sampai tergila-gila dengan sate ini? Apa karena bumbunya? Apa karena warna dagingnya aja yang putih? Atau karena apa? Coba kita tanya masyarakat ya. Karena pedes. Pedesnya enak. Suka sih. Sebenarnya kebetulan baru pertama kali nyoba. Dan rasanya lumayan pedas ya. Enak sih. Karena ada sensasi asam sama pedasnya. Unik aja sih, beda sama sate biasa. Karena pedesnya tuh enak banget gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya sate taichan itu diolah tuh sama seperti sate konvensional. Hanya mungkin dagingnya tuh dipotong agak sedikit tipis ya. Jadi lebih cepat matangnya. Dan yang membedakan itu sebenarnya karena bumbu diaplikasikan setelah sate itu matang. Jadi tidak pada saat dibakar, tapi setelah dibakar udah matang baru diaplikasikan deh. Ini yang membuat kemudian satenya tuh terasa gurih dan karena ada cabai rawitnya jadi agak pedes-pedes gimana gitu. Kalau orang yang seneng pedes pasti seneng dengan sate taichan. Saya jadi penasaran. Kenapa ya kemudian para penjual sate taichan ini punya ide ini? Ide ini datang dari mana? Dan apa yang diaplikasikan? Bumbu apa yang digunakan sampai sate ini begitu populer di kalangan masyarakat? Aslinya katanya dari Thailand. Sate taichan ini keistimewaannya pedas. Makin pedas makin enak. Bahannya tuh sambal, bumbu-bumbu rempah-rempah lah. Kalau mau pedas ya pakai sambal, kalau nggak pedas dikasih kecap sama jeruk nipis. Proses pembakarannya itu nggak lama, 2 atau sampai 3 menit lah, udah matang itu. Udah bisa dimakan. Kalau bumbu taichan ini, sate taichan ini nggak dikasih bumbu, kasih kaldu baru dibakar. Wah lumayan ya, sate taichan itu bisa menjadi menu harian kita. Kenapa? Karena bahan dasarnya mudah, hanya daging ayam. Kemudian bumbunya juga mudah ditemui, hanya jeruk nipis, cabai rawit, sama garam. Lumayan juga, mudah kan juga buatnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kandungan gizi. Kira-kira lebih bergizi mana? Sate taichan atau sate yang konservatif? Bumbunya sebenarnya membedakan. Yang utama itu adalah bumbunya. Jadi kalau sate taichan itu kan dia bumbunya bukan bumbu kacang, tapi dia perpaduan antara sensasi rasa pedas dengan sensasi rasa asam yang berasal dari jeruk nipis. Nah, perpaduan ini yang membuat sensasi rasa baru sebenarnya. Tapi kalau penggunaan bahan memang ada perbedaan juga. Jadi kalau sate pada umumnya itu dengan kulit-kulitnya tuh bisa masuk ke dalam ya, jeroannya juga masuk. Kalau sate taichan kan tidak, dia hanya menggunakan dagingnya saja gitu ya. Dan daging ini telah empuk terlebih dahulu sebelum proses pengolahan dibakar itu. Jadi dia sudah tingkat kematangan sangat baik tanpa harus membuat bahan itu menjadi hangus. Kalau gizi kita bisa lihat dari berbagai macam komposisi ya. Nah kalau dari protein jelas dia lebih unggul karena semuanya menggunakan dagingnya saja. Nah kalau yang sate pada umumnya kan dia juga menggunakan kulit, juga menggunakan bagian dalam, dan itu adalah makanan yang kaya akan lemak. Ya, jadi kalau untuk kandungan proteinnya lebih unggul sate taichan itu. Selain sate taichan, ada juga beberapa jenis sate yang favorit di Indonesia dan wajib Anda cicipi. Apa ya? Ini dia. Sate buntel. Menu sate unik lainnya ada sate buntel. Ini merupakan hidangan khas Surakarta yang berisikan daging kambing serta dibungkus oleh lemak kambing lalu dibakar dan disajikan dengan bumbu kecap.
Ada juga sate yang terkenal sebagai pendamping hidangan lontong balap khas Surabaya. Sate yang dimasak dengan cara tidak dibakar melainkan direbus. Sate ini juga bisa kamu temui di berbagai angkringan. Ada lagi sate dengan nama unik, sate kalong yang dalam bahasa Indonesia artinya kelelawar. Tidak seperti namanya, sate ini bukanlah terbuat dari daging kalong, melainkan daging kerbau. Sate kalong memiliki rasa yang cukup manis, hampir seperti dendeng, dan sangat populer di daerah Cirebon. Konon disebut sate kalong karena penjualnya menjajakan dagangannya selepas petang hingga malam hari. Masih sate yang memiliki nama unik, ada sate lalat yang namanya terdengar menggelikan ya. Sate lalat sebenarnya hanyalah sebuah nama yang diberikan karena potongan daging ayam atau kambing yang digunakan biasanya berukuran kecil, sehingga sering dibandingkan dengan lalat. Sate ini biasa dilengkapi dengan bumbu kacang dan banyak ditemui di daerah Pamekasan, Madura. Baiklah teman-teman, itulah varian menu sate yang ada di Indonesia. Ada sate Taichan dan kawan-kawannya. Memang memiliki cita rasa masing-masing ya. Saya tetap aja orang Indonesia, sate dengan olahan apa saja tetap aja saya suka. Nah, semoga bermanfaat ya. Yang perlu Anda ingat, apapun makanannya, kualitas makanan itu harus dijaga. Dan juga porsi makanan pun Anda harus ukur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap saksikan Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET.